Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang latihan vektor, di mana kita akan membahas tentang latihan yang keempat, yaitu metode analisis vektor. Di mana metode analisis vektor ini, analisis artinya kita pilah-pilah. Nah, berarti satu vektor bisa kita bagi beberapa bagian. Bisa bagian F, misalkan ini F1, vektornya vektor F1. Vektor F1 ini kita bagi menjadi vektor F1 terhadap sumbu X secara horizontal dan vektor F1 terhadap sumbu Y secara vertikal. Nah, kalau kita lihat ini adalah bidang segitiga, maka ini adalah garis miring F1. Ini ada garis depan sudut 30, depan sudut set. Nah, ini depan sudut ya. Ini sumbu Y, kemudian ini adalah garis samping sudut. Itu sumbu X. Bu, apakah selalu X itu kita gunakan jadi samping? Enggak, bisa jadi dia akan suatu saat dia menjadi di depan. Misal, ini sudut yang diketahui, ini enggak diketahui 30, yang diketahui 60. Berarti yang menjadi depan sudut itu adalah sumbu X atau sumbu yang tidur. Jadi sumbu yang tidur adalah sumbu X. Garis yang berdiri itu adalah sumbu Y. Nah, jadi untuk soal yang keempat ini ada 3 vektor, F1, F2, dan F3. F3 sama dengan 10 Newton. Nah, jadi untuk menjumlahkan 3 vektor ini, kalau tadi kita bahasnya vektor metode segitiga sama jajar genjang itu kita menjumlahkan 2 vektor. Kalau poligon udah masuk banyak vektor. Nah, kalau analisis vektor bisa sebenarnya untuk 1 vektor, bisa juga untuk 2 vektor atau lebih dari 2. Cuman kalau 3 vektor dia tidak bisa kita lakukan hanya dengan menggunakan metode jajar genjang atau segitiga ya. Jadi kita harus menggunakan analisis vektor. Jadi kita analisis satu persatu. Kita cari satu persatu. Untuk memudahkan kita bikin tabelnya. Kita bikin tabelnya. Vektor F1, F2, F3 kita bagi menjadi sumbu X dan sumbu Y. Nanti kita jumlahkan sehingga akan dapat resultannya. Sumbu X berapa totalnya, sumbu Y berapa totalnya. Nah, jadi yang pertama-tama kita cari dulu F1. F1 itu berarti F1, analisis F1 X-nya berarti dia samping sudut tadi ya. Karena samping kita gunakan cos, samping temannya cos, depan temannya sin. Nah, berarti garis miring dikali cos theta. Jadi garis miringnya berapa? Itu kan F1 ya, F1 sama dengan 4 dikali cos 30. Cos 30 berapa? Setengah kali akar 3. Berarti jawabannya 4 akar 4 bagi 2 akar 3. Nah, bagaimana dengan F1Y? Kok kelihatan ya? Ternyata maaf. Nah, jadi F1Y karena dia depan sudut kita gunakan sin. Depan temannya sin. Nah, jadi F1Y sama dengan mi kali sin, mi sin theta. Jadi 4 dikali sin 30 sama dengan pada tabel sudut istimewa sin 30 setengah ya. Itu sama dengan 2 Newton. Ini Newton. Nah, jadi karena dia berada pada sumbu X positif dan sumbu Y positif, sumbu Y positif ini kan pada kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif, maka kita masukkan dia sama-sama positif. 2 akar 3 ini 2. Nah, kita masuk ke vektor yang kedua. Diketahui sudut yang dibentuknya adalah 60 derajat, tapi sudutnya sebelah sini. Berarti kita lihat ini garis vertikalnya atau sumbu Y F2Y, ini horizontalnya adalah F
2x. Nah, lagi-lagi x itu samping sudut. Karena samping sudut dia berarti pakai cos. Dan y itu di depan sudut 60, berarti dia pakai sin. Berarti atau dia sama dengan depan. Nah, garis miringnya siapa? F2. Ini minyak. Nah, jadi untuk yang F2 berarti F2x sama dengan, karena dia samping tadi ya, samping sudut. Nah, berarti sudutnya 60, berarti F sama dengan mi cos. Sama dengan miringnya itu 6 Newton kali cos 60 derajat. Berarti cos 60 pada tabel sama dengan setengah. Jadi jawabannya 3 Newton. Nah, bagaimana dengan F? Aduh. Maaf, permisal. Jadi F apalagi F 2y sama dengan misin. Kan ada depan sudut. Nah, jadi 6 kali sin 60. Sin 60 berapa di tabel? Sama dengan setengah. Akar 3. Nah, jadi ini sama dengan 3 akar 3. Nah, dia berada di mana? Karena dia berada di kuadran 2, y-nya positif karena bagian atas positif, dan x-nya bagian kiri, jadi x-nya negatif. Nah, karena x-nya negatif, jadi min 3 Newton dan plus 3 akar 3. Nah, kemudian F3 dia tidak menyapu sumbu x. Nah, di titik ini nilai semuanya 0 ya. Jadi sumbu x-nya sama dengan 0. Kemudian y-nya berapa? Dia menyapu sumbu y itu sebesar 10 Newton, tapi arah bawah, jadinya min 10. Jadi 2 plus 2 min 10, berarti 3 akar 3 dikurang 8. Nah, kalau y-nya, x-nya berapa? 2 akar 3 kurang 3. Nah, dapat x-nya ini, y-nya ini. Nah, jadi kita cari nilai dari resultan. R sama dengan sebelum kita cari nilai dari R, kita cari dulu nilai dari sigma X. Sigma X atau hasil penjumlahan X itu 2 akar 3 kurang 3. Nah, akar 3 itu sama dengan 1,7 ya. Nah, karena akar 3 1,7, 2 kali 1,7 dikurang 3. 14, 2 tambah 1, 3 dikurang 3 sama dengan 0,4. Kemudian sigma Y sama dengan 3 akar 3 dikurang 8. Berarti 3 kali 1,7 dikurang 8. 3 kali 7, 21. 3 kali 3 tambah 2, 51. Dikurang 8. Maka jawabannya adalah 2,9. Karena ini 8, jadi negatif 2,9. Jadi R itu berada di mana kalau kita taruh di sumbu kartesian? Nah, jadi R itu berada di X positif dan Y negatif. Nah, kan ini min 9 Y-nya. Berarti ini sigma X. Nah, berarti sigma X-nya positif 0,4.
sigma y-nya itu negatif 2,9. Anggaplah di sini ya, negatif 2,9 misal. Nah, maka ini adalah resultannya. Ini adalah R. Nah, jadi untuk menentukan nilai R, ini tadi 0,4, ini min 2,9. Nah, kan itu sama dengan ini 0,4. Ini kan kalau segitiga ya, segitiga. Berarti R sama dengan akar dari 0,4 kuadrat ditambah min 2,9 dikuadratkan. Nah, itu hasilnya 0,16851. Akar dari 0,16 tambah 8,51. Nah, hasilnya sama dengan akar dari 7, 6, 8. Akar dari ini ya. Jadi itu adalah resultan dari vektor. Kalau kita keluarkan dari akar, ternyata nilainya sama dengan 2,94 Newton. Itu resultan dari F gayanya, FR ya, gaya resultan gaya. Nah, bagaimana dengan arah? Nah, arah itu kan R nih, ini theta. Kalau dia sin demi kosami tandesa, bisa tandesa kan? Jadi kalau kita tandesa itu D-nya itu si 2,9, sampingnya itu adalah 0,4. Kalau kita gunakan theta adalah kemiringan terhadap sumbu horizontal X positif. Kemiringan dari sumbu horizontal X positif, maka yang menjadi sudutnya adalah theta. Kalau kita carinya sudut terhadap horizontal pada sumbu X positif. Nah, jadi yang menjadi samping sudut theta adalah 0,4, yang menjadi depan sudut theta adalah 2,9. Jadi kalau misalkan tan theta sama dengan tan desa ya, itu berarti tan theta sama dengan D-nya siapa? Min 2,9, sa-nya itu 0,4. Nah, jadi kita bisa mencarinya sampai di sini karena kita nggak punya tabel tabel yang bukan sudut istimewa. Nanti Ananda akan belajar di matematika untuk vektor trigonometri yang menggunakan tabel selain sudut-sudut istimewa. Jadi kalau dalam fisika, kalau udah sampai di sini udah Ibu benarkan. Oke, sekian untuk penjelasan dari metode analisis vektor, yaitu soal nomor 4. Semoga Ananda paham, salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.